Belakangan muncul beberapa berita yang beredar kalau perusahaan rintisan berbasis teknologi banyak melakukan pengurangan karyawan. Sebagai contoh, di Silicon Valley, Amerika Serikat, banyak perusahaan rintisan berbasis teknologi melakukan pengurangan pegawai serta menyetop proses hiring karyawan baru. Beberapa raksasa teknologi tidak luput dari kejadian ini. Uber, Netflix, dan Meta juga dilaporkan melakukan penyesuaian jumlah karyawan. Untuk kasus Indonesia, beberapa perusahaan rintisan ternama juga melakukan layoff karyawan. Sebagai contoh, Zenius, startup yang bergerak di bidang teknologi pendidikan, melakukan layoff sebanyak 200 karyawan. Stali Tiga Uang, perusahaan startup GDID dan Link Aja, juga belakangan melakukan PHK karyawan. Di video kali ini, gue mau bahas terkait dengan fenomena PHK karyawan perusahaan rintisan dan hubungannya dengan situasi ekonomi global terkini. Kalau kita berbicara perusahaan rintisan, kendala terbesar adalah masalah pendanaan. Terlebih untuk membuat startup terus berkembang, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan dana tersebut, biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan pendanaan. Yang pertama, yang kita sebut dengan bootstrapping, di mana modal pengembangan startup tanpa menarik investasi dan hanya mengandalkan modal pribadi. Yang kedua adalah seed funding, pendanaan dari pihak eksternal yang biasanya dilakukan dengan model pitching di hadapan investor. Ketiga adalah melalui venture capital atau VC, pendanaan dari beberapa pihak investor di bawah venture capital tersebut. VC sendiri pada umumnya dibagi menjadi 3 seri. Seri A yaitu pendanaan sebesar 10,5 juta USD, seri B 25 juta USD, dan seri C di atas 30 juta USD. Memang biasanya yang paling sulit itu mendapat pendanaan dari venture capital yang seri C, karena harus menunjukkan pertumbuhan bisnis yang besar serta operasional minimal di taraf internasional. Sedangkan tahap pendanaan terakhir adalah IPO, di mana mereka sudah menjual belikan sahamnya secara publik. Kalau kita lihat dana global yang masuk ke perusahaan rintisan di seluruh dunia, angkanya memang meningkat pesat. Tahun 2012 sebesar 90 miliar USD, 2017 250 miliar USD, 2020 naik menjadi 350 miliar USD, dan 2021 naik signifikan menjadi 650 miliar USD. Dari sisi ekonomi dan bisnis, memang ada beberapa faktor kenapa perusahaan rintisan meningkat secara konsisten. Faktor pertama adalah kebijakan moneter Bank Sentral Amerika, yaitu quantitative easing yang dilakukan sejak 2008 hingga 2014. Kebijakan ini pada dasarnya dilakukan untuk mencetak uang guna membeli aset keuangan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Jumlahnya saat itu mencapai 3,5 triliun USD. COVID-19 di tahun 2021 menyebabkan kebijakan ini dilakukan kembali dengan mengelontorkan uang sebanyak 4,5 triliun USD. Dana dari quantitative easing ini diterima sebagian untuk mendanai perusahaan-perusahaan rintisan. Faktor kedua adalah China yang memainkan peran penting dalam proses pendanaan juga secara global untuk perusahaan rintisan. Kita tahu pertumbuhan ekonomi China dalam 20 tahun terakhir itu sangat pesat, yang menyebabkan China memiliki likuiditas yang melimpah. Hal ini tentu saja juga membuat aliran dana mengalir ke perusahaan-perusahaan rintisan lebih banyak. Tidak heran, perusahaan yang tergolong unicorn paling banyak di dunia juga ada di Amerika dan China. Faktor ketiga, menurut gue, teknologi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak bisnis yang menjadi lebih mudah, efisien dengan adanya peranan teknologi di dalamnya. Di sisi lain, investor juga memiliki willingness yang lebih besar untuk invest ke perusahaan rintisan dengan harapan akan mendapatkan untung di masa depan. Dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, kita bisa bilang perusahaan rintisan di bidang teknologi mencapai pertumbuhan valuasi yang benar-benar signifikan dan berada di puncak tertingginya. Namun demikian, pertumbuhan perusahaan rintisan pada dasarnya ini disokong oleh adanya pendanaan atau funding, bukan dari adanya profit besar yang didapat dari existing bisnisnya. Banyak yang bilang perusahaan rintisan yang tidak berprofit ini sebagai zombie companies. Biasanya, perusahaan rintisan yang tidak untung, mereka berusaha untuk meningkatkan jumlah usernya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan potensi keuntungan dari konsumen di masa depan, serta mempermudah mereka guna mendapatkan pendanaan lebih lanjut di masa depan. Ngomong-ngomong soal ekonomi dunia saat ini, ekonomi dunia bisa gue bilang dalam keadaan ketidakpastian. Adanya potensi resesi di Amerika, ketidakpastian perang Rusia-Ukraina, serta naiknya harga barang jasa komoditas di tingkat global membuat prospek bisnis dan keuangan menjadi kurang menguntungkan. Di saat yang sama, kebijakan Bank Sentral Amerika yang berencana menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 7 kali di tahun 2022 akan membuat tingkat konsumsi menjadi turun secara global. Sebagian besar investor dunia juga diperkirakan akan memparkirkan dananya di sistem keuangan Amerika karena dianggap aman. Hal ini juga didukung dengan buruknya laporan keuangan perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia pada kuartal pertama 2022. Akhirnya, harga saham perusahaan berbasis teknologi pun anjlok. Ketika ekonomi menjadi tidak pasti dan harga barang dan jasa mulai naik, masyarakat cenderung untuk mengurangi konsumsinya.
Perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa untuk konsumen akan terkena dampak juga. Investor melihat kombinasi hal-hal tersebut sebagai sinyal penghematan serta mereka akan lebih hati-hati dalam mengalokasikan portofolio. Ketika funding dari investor telah habis, prospek keberlangsungan usahanya berada di ujung tanduk. Inilah yang menyebabkan kebanyakan venture capital serta investor melakukan portfolio rebalancing. Salah satunya dengan menarik pendanaannya dari perusahaan-perusahaan rintisan yang memang sebagian besar belum memiliki profit. Gue bisa bilang saat ini perusahaan rintisan berbasis teknologi berada pada titik inflection point. Untuk kasus Indonesia, Zenius, Link Aja, dan GDID baru saja melakukan PHK karyawan untuk menyesuaikan kondisi keuangan. Para investor dan perusahaan rintisan berbasis teknologi mungkin sekarang sadar kalau selama ini mereka menjanjikan pertumbuhan yang terlalu tinggi, terlalu banyak merekrut, dan overestimate akan kemampuannya untuk mendapatkan pendanaan di masa depan. Di sisi lain, overspending dana untuk riset dan promosi juga digadang-gadang membuat investor gerah menunggu hal yang kurang pasti. Ironisnya adalah karyawan yang di PHK adalah karyawan yang juga dulu ikut membangun perusahaan rintisan menuju kondisi puncak. Hal ini terjadi di mayoritas perusahaan rintisan di seluruh dunia. Ya, meskipun ada juga sih yang tetap hiring. Dari kejadian ini, gue bisa berpendapat kalau booming perusahaan teknologi udah melewati puncak tertingginya. Sektor teknologi memang menjadi salah satu pemenang gegara perubahan kebiasaan masyarakat yang sangat cepat selama pandemi berlangsung. Investor saat itu berkumpul pada perusahaan-perusahaan yang erat hubungannya dengan barang atau jasa yang sangat digandrungi selama pandemi. Sebagai contoh, Zoom, Netflix, Amazon, dan lain-lain. Gue nggak bilang kalau banyak perusahaan teknologi PHK karyawan atau tidak membuka lowongan, itu bakal tidak tumbuh. Mungkin saat zaman dulu itu tumbuh secara hyper growth dengan 30-40% pertumbuhan. Sekarang mereka lebih dituntut untuk ke efficient growth dengan 0-5% pertumbuhan. Menurut gue, perusahaan berbasis teknologi harus juga kembali re-adjust model bisnisnya supaya lebih solid dan produknya jelas bisa menghasilkan profit di era post-pandemi. Investor mungkin sekarang sudah mulai sadar pentingnya bagi setiap perusahaan rintisan ke depan untuk berfokus memberikan value kepada konsumen dan investor, tidak hanya berfokus untuk meningkatkan valuasi perusahaannya saja. Tentu saja pendanaan tidak lagi semudah dulu karena beberapa faktor yang tadi gue ceritakan di atas. Oke, sekian dulu video dari gue. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Salam Rakstol.